Beberapa hari ini jagat maya dihebohkan oleh postingan pakar telematika Roy Suryo yang menampilkan foto editan stupa Borobudur yang mirip Presiden Joko Widodo. Meski unggahannya di akun Twitter miliknya dinarasikan sebagai guyonan di akhir pekan dan memotret ketidaksetujuan masyarakat akan kenaikan harga tiket Candi Borobudur, namun sebagian besar netizen Indonesia mengkritik meme ini. Roy pun kemudian mengunggah utas dari mana meme foto stupa yang menyerupai presiden diambil dan kemudian diposting ulang olehnya. Namun karena tanggapan yang semakin tidak kondusif dari warganet, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini pun akhirnya menghapus cuitannya. Tapi sayangnya Roy kadung dituding menghina presiden dan juga umat Buddha. Beragam seruan penangkapan dan juga desakan Roy untuk meminta maaf menggema di jagat maya. Bahkan di saat Roy sudah menghapus cuitan miliknya, sesaat reaksi dari warganet begitu besarnya. Lalu, akankah Roy berhadapan dengan hukum meski ia bukan pengunggah pertama ataupun pembuat meme ini? Apakah dibenarkan untuk tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah maupun pejabat dengan cara menunjukkan kreativitas yang melebihi kewajaran secara nilai sosial yang masih dianut di tanah air? Ya, berawal dari cuitan tersebut, kemudian hal ini jadi pembahasan pro dan kontra bermunculan pemirsa. Yang memang kemudian menjadi center dalam pro dan kontra ini adalah ketika seorang Roy Suryo yang kemudian mengunggah tersebut dalam sosial media miliknya yang kemudian panen kritikan dianggap menyinggung mulai dari komunitas umat Buddha sendiri karena ada gambar stupa yang diedit dan juga gambar yang diedit adalah gambar yang mirip dengan Presiden Joko Widodo. Ini presiden loh ya pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Bang Roy Suryo. Selamat malam. Malam, dan saya sudah sudah memegang laporannya. Yang kejutan. lapor siapa? Ini kejutan kan? Yang lapor siapa ini? Barusan beberapa menit yang lalu ada organisasi namanya Kongres Pemuda Indonesia. Itu melaporkan pengunggah-pengunggah pertamanya. Dan saya menjadi saksi di situ. Oke. Jadi ini Bang Roy Suryo yang mengunggah juga ya? Aku mengunggah. Memang saya mengunggah karena ya. memang saya di-mention dan kemudian saya menjawabnya dan yang saya unggah itu soal tiket. Nah, nggak apa-apa, kita bicara saja. Nanti kita akan bicara lebih lengkap ya Bang Roy Suryo. Siap. Ya. Tapi selain Bang Roy Suryo, saya juga telah tersambung nih dengan narasumber saya. Yang lainnya Bang Kapitra Ampera sebagai politisi PDIP di sini. Bang Kapitra, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas Kapitra. Siap. Baik, memang seyogianya saya sudah berusaha untuk mengundang dan konfirm pemirsa dari Forum Umat Buddha Bersatu, tapi memang ternyata ini jam berapa ya? Jam 19.00 beliau memang memutuskan untuk tidak hadir. Saya sih berharap masih berubah pikiran ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan lanjutkan dialog malam hari ini. Mungkin sebelum saya ke Bang Kapitra dan sebelum saya ke Bang Roy Suryo, yuk kita simak dulu ini. Cuitan apa sih yang jadi masalah? Ini dia pemirsa. Ya, saya akan berusaha untuk menampilkan kembali gambar cuitan tersebut supaya terang benderang ya. Ini mungkin saya akan minta ini rekan-rekan saya untuk menghadirkan gambar dari cuitan tersebut yang kemudian jadi polemik. Kalau Anda melihat di sosial media ini mungkin sambil saya tunggu ya Bang ya. Gambar cuitan tersebut yang tanggal mau saya 10, Abang mengupload tanggal berapa Bang? 10 Juni. 10 Juni ya. Nah ini ya Bang ya, 10 Juni Abang mengupload gambar tersebut, mengunggah foto meme mirip. Meme adalah stupa editan Candi Borobudur yang gambarnya mirip Presiden Joko Widodo menyinggung soal kenaikan tarif masuk Candi Borobudur. Abang dapat fotonya dari mana? Saya di-mention. Nah, jadi ceritanya begini, di-mention orang. Jadi awalnya saya di-mention, jelas betul di sini ada mention ke saya. Nah, ini dari akun namanya Fly Free, itu memention saya. Dan tadinya awalnya adalah soal harga tiket Formula E, atau sponsor Formula E waktunya. Ya, saya di-mention, nah kemudian disertai gambar ini. Nah, kemudian karena saya di-mention soal itu dan di sini ada soal Borobudur, ada soal, saya kemudian
memanfaatkan untuk mengkritik soal kenaikan tiket Borobudur. Dan ternyata begitu saya cek banyak sekali unggahan soal stupa itu sebelumnya. Tapi abang tahu tidak bahwa itu gambar editan dan editan tersebut mirip dengan Presiden Jokowi? Iya, justru saya sebut di situ bahwa ini ada netizen yang kemudian melakukan kreativitas dengan mengubah salah satu stupa candi. Makanya saya tampilkan. Nah gitu. Biasanya saya memang menyampaikan dengan kata-kata terwelu biasanya. Ya, tapi gitu. ada emot tertawa itu. Iya. Itu yang mungkin jadi polemik. Betul. Oke, itu silahkan. Itu Coba dijelaskan, silahkan dimaknai. Bahwa ini adalah unggahan dari netizen yang kemudian tapi yang penting sekian panjangnya itu kan saya soal tiket. Ya kan gitu. Kemudian ada kreativitas dari netizen. Nah, yang jelas adalah semua itu adalah editan dari orang lain. Nah, jadi justru yang paling penting adalah di malam hari ini saya buka aja semuanya. Postingan pertama itu tanggal 7 Juni. Jadi jauh sebelum saya, 3 hari sebelum saya, tanggal 7 Juni. Bahkan tanggal 8 itu sudah ada media yang memuatnya. Ini media yang memuat, tanggal 8. Clear banget itu, media itu memuatnya tanggal 8. Dan bahkan tanggal 9 itu dimuat lagi oleh orang lain lagi. Tanggal 10 dimuat sebelum saya oleh orang lain. Dan saya tanggal 10 juga memuat juga. Tanggal 10 itu hari Jumat minggu yang lalu. Ya. 10, 11, 12, 13 tidak ada masalah. Ya, tiba-tiba memang ada beberapa buzzer yang kemudian memblow up itu 2 hari yang lalu dan kemudian ini jadi viral. Karena viral, Mbak Caca, atas inisiatif saya, ya, jadi bukan karena apa-apa, atas inisiatif itu saya take down. Ya. Dan begitu saya take down, ya, kalau orang take down biasanya terus hilang nggak kasih keterangan kan? Saya kasih keterangan kenapa saya men-take down itu. Abang posting lagi? Saya posting lagi biar semakin jelas kenapa saya men-take down, saya mengunggah ini dan ini masih ada sekarang, tidak saya take down. 2 ini saya kasih keterangan. Satu-satu ya Bang ya, postingan take down yang Abang klarifikasi itu nanti kita bahas segmen berikutnya. Tapi postingan pertama, jadi maksud dari narasi yang Abang cantumkan di foto tersebut menertawakan ulah netizen bukan hasil editan foto? Yes. Menertawakan ulah netizen. Ada kata-kata lucu memang saya di situ. Ada. Biasanya saya sih menggunakan kata terwelu. Gitu. Tapi ini saya lucu. minta Bang Kapitra tanggapi bisa paham, mengerti, memahami atau mungkin ya nggak jadi masalah dengan penjelasan Bang Roy Suryo tadi atau bagaimana Bang Kapitra? Ya, saya ingin jujur katakan bahwa ada kata-kata bijak yang sekarang sebenarnya harus dipedomani oleh Bung Roy. Disaring dulu baru disaring. Betul. Undang-undang dalam perbuatan ini ada 2 pihak yang menimbulkan perbuatannya bisa menimbulkan 2 delik terhadap 2 pihak. Pertama kepada attack to personal Pak Presidennya. Ya. Harusnya Bung Roy sebagai penjabat negara bisa membedakan antara kapasitas sebagai personal, kapasitas sebagai penjabat. Dan foto atau stupa Pak Jokowi di sana jelas itu berbentuk attack to personal dan itu tentu menyerang harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Soal kenaikan harga dan sebagainya itu kan kebijakan pemerintah, harusnya diserang kebijakan pemerintahnya. Dan itu pun belakangan semua dianulir oleh Pak Presiden karena bukan Pak Jokowi yang memutuskan. Ya. Yang kedua ada attack to religions, ya. Itu rupang Buddha ya, sebagai simbol sakral bagi umat Buddha. Dan undang-undang pasal 156 KUHP dan ini juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 2008 ada kata-kata di situ menjebarkan tanpa hak itu delik. Jelas itu perbuatan yang melanggar undang-undang, merubah simbol-simbol agama dari sakralitas kepada hal-hal yang tidak bagian dari ajaran agama
orang, sekelompok orang, sekelompok masyarakat itu perbuatan jahat dan menaruh dan menyebarkan stupa, kalau kita pakai kata Bung Roy, stupa yang bentuk Pak Jokowi, itu attack to personal, itu menyerang, karena itu bukan tempat yang pantas buat Pak Jokowi. Harusnya kan yang dia koreksi itu kebijakan-kebijakan, ya, sehingga ini kalau diteruskan, ini bisa dipenjara, Bung. Kalau bisa urusan dengan pengadilan gitu ya. Karena ini ada dua, karena satu ini bukan kladelik, ini kulpadelik, ini delik umum. Karena menyangkut dengan religions, attack to religions. Baik. Saya pikir ini penting diwaspadai, dipikirkan ulang. Ya. Oke, 2 poin itu nanti saya akan minta tanggapannya kepada Mas Roy Suryo. Sudah dianggap menghina presiden dan umat Buddha, bisa kena pasal di sini sesaat lagi.